pemimpin yang bijaksana. Apakah sekarang sudah ada belum seperti beliau ini? Kalau ya ada, tapi belum pernah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fa insyaallah hadzal yaum sanatahadas wa sanukim bi muqabalah ma'ahadi al-ajilla li hazi al-qaryah ay al-qaryah ismuha apa nama daerah itu? Daerah Sukasenang. Hazi al-qaryah Perbatasan ismuha Sukasenang. qaryatu Sukasenang at-tabi'a li qaryati Cibunan. Sekarang kita akan berjumpa dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Sukasenang. Hari ini kita akan bertanya tentang bagaimana madza ra'yu asy-sya'ab an 'aidi istiqlal li Indonesia li'ami ats-tsamin wa sab'in. Kita akan mendengarkan suara rakyat tentang makna kemerdekaan. Sekarang itu hari kemerdekaan 78 ya? Ya, 78. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mang, sekarang kita akan berkenalan terkhusus sebelum kita lanjut. Boleh kenalkan Mang ini namanya siapa di sini terkenalnya? Bapak Med. Bapak Med ya. Kalau yang asli itu Rusmanda. Oh, nama aslinya beliau ini adalah Ismuha Rusmanda. Wa yunadi ba'du an-nas, sebagian masyarakat di sini memanggilnya koleganya yaitu Mang Med. Baik Mang Med, sekarang waktu dekat ini kita akan merayakan yang namanya 17 Agustus ya. Apa makna 17 Agustus bagi Bapak? Ya, makna itu memeriahkan lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Ya, jadi menurut pandangan Bapak sekarang kemerdekaan apakah kita telah merdeka atau gimana sebenarnya? Kalau merdeka ya udah, tapi merasanya belum. Oh, kalau merdeka sudah ya? Iya. Cuman dalam hidup masih belum merdeka juga ya? Iya. Apa itu kira-kira yang dirasakan belum merdeka ini? Ya, seperti itunya, pangannya, sandangnya belum memenuhi lah. Oh, di sana pangannya masih berkurang bagi masyarakat ya? Iya. Sehingga perlu kerja keras ya? Iya. Oke, sekarang lihat ke belakang. Itu kenapa ya? Mungkin Bapak pernah mengenal dari orang-orang tua, kenapa itu merdeka kita ini jatuh pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Apakah Mang Med pernah mendengar orang-orang tua bicarakan tanggal-tanggal itu? Oh, kalau 17 nah itu kan itu 5 waktu. Yang 5 waktu itu berarti sholat, berarti 17 rakaat. Kalau 8 itu antara nyata boneka tunggal ika tidak boleh pegat angka 8 itu bersama-sama. Kalau 1945 itu ya Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala satu. Yang 9-nya itu wali kita. Wali yang 9 ya, Mang ya? Yang 9. 45 itu papat 5 pancer. Oh, berarti tanggal pendirian kemerdekaan itu bukan sekadar dibikin tiba-tiba aja ya? Iya. Tapi udah disiapkan begitu, Mang ya? Iya sih ya. Disiapkan, itu bukan sembarangan. Jadi memiliki makna yang dalam lah ya? Iya. Dengan juga sebagian masyarakat orang-orang tua memang ada yang memperingati secara khusus itu. Memang benar atau gimana sebenarnya? Ada. Kalau Kemang sendiri pernah melihat gitu acara-acara begituan? Ada ya syukuran memperingati 17 itu ya kemerdekaan itu. Biasanya mereka rayakan seperti apa, Mang? Boleh walaupun singkat, boleh kita beritahu? Ya itu ya biasa ya bikin makanan lah ala kadarnya orang Sunda seperti tumpeng, terus bangsa yang dibungkus sama daun, buah-buahan yang adanya di alam semesta inilah. Oh, jadi persis seperti syukuran-syukuran yang lainnya ya? Dalam tradisi adat khususnya kita tinggal di daerah Sunda, berarti makan makanan khas Sunda gitu ya? Iya. Itu biasanya ada tempat khusus atau bagaimana itu, Mang? Ya khusus ya ada tempat khusus, tapi perumahan juga ada. Ada ya. Mama pernah ikut langsung, pernah ikut
pernah ikut atau gimana? Ya ikut lah. Pernah ikut Mamang ya? Ikut. Nah, Mamang dari lihat mereka mengadakan itu, kira-kira apa yang diambil hikmah dari yang mereka adakan syukuran itu biasanya yang diambil hikmahnya? Ya hikmahnya supaya semua bangsa Indonesia ini makmur, subur, dan sejahtera, karena bangsa-bangsa kita itu merdekana ini tuh adanya para keluhur orang sadayana anu tos memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Amin. Itu yang paling utama ya, kemerdekaan ini. So, kalau daerah sini ada acara khusus nggak untuk daerah suka senang di sini, acara 17 Agustus? 17 Agustus kalau di sini belum ada yang Khusus ya. khusus. Tapi biasa peringatan seperti orang-orang umum gitu ya. Ya. Adakah dari Mamang sendiri untuk mengadakannya khusus gitu di daerah sini? Belum. Ada keinginan gitu? Ada keinginan, ada saya. Ada. Berarti kita nanti kalau ada acara khusus boleh diundang gitu ya Mang ya? Iya, ya. Baik, semoga nanti akan senang diundang. Nah, yang menarik ini kenapa Mang tadi di samping Mamang itu sebelah kanan itu ada foto apa? Boleh diperlihatkan itu gambarnya? Ini presiden. Boleh dilihatkan ke sini, boleh dilihatkan secara dekat ke sini. Presiden Bung Karno sama ibunya. Oh, sama istrinya ya? Iya. Itu Mamang kelihatan memang sangat mengidolakan atau bagaimana Mang? Boleh ceritakan tentang beliau ini? Oh, ini mengendolakan ya, saya ini kan dulu para leluhur kita ini kan adanya ini kita ini bisa bahagia ayahnya di bangsa Indonesia ini. Jadi beliau ini benar-betul yang merintis dan terkenal ya? Iya. Kemana-mana. Apa bagi Mamang makna daripada beliau ini yang dikenal dengan Paduka atau Bung Karno ini sebenarnya bagi Mamang sendiri? Ini pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Apakah sekarang sudah ada belum seperti beliau ini? Kalau ya ada, tapi belum pernah. Inilah belum terlihat gitu. Belum terlihat. Ada, tapi belum terlihat sebetulnya. Sebetulnya ya. Diharapkan kira nanti mungkin bisa suatu saat muncul atau bisa seperti apa sih? Ya mudah-mudahan seperti dialah yang maunya kita semua bangsa Indonesia ini. Oh, jadi minimal ruhnya ya. Iya. Ruh perjuangannya, Iya. Pemikirannya seperti beliau gitu ya, paling Iya. pertama ya. Kira-kira menurut Mamang atas sekarang ada tahun udah mulai 1924 ini 2024 sebentar lagi pemilihan presiden. Nah, kira-kira ada nggak sosok seperti beliau ini untuk hari ini dari calon-calon yang ada ini? Ya mudah-mudahan kalau Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan presiden yang sekarang seperti beliau, seperti presiden yang pertama nyata Bung Karno atau Soekarno, mudah-mudahan akan datang. Tapi boleh kami tanyakan secara pasti, ada nggak dari sosok yang sekarang ini? Kalau skill ada, tapi ya belum lah. Kalau ini belum skill ada, tapi baru dengar lah gitu. Jadi belum ada yang pas ya. Ya. Walaupun ada sebagian kelebihan beliau ini Ya. dari pasan-pasan yang ada itu ada ya, Ya. tapi hanya sebagian kecil saja ya. Ya. Kira-kira mungkin Mama pernah dengar dulu kala, kira-kira kapan itu yang akan bahwa Indonesia ini mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi sejahtera tuh kapan sebenarnya? Masanya sejahtera. Ya sekarang kan sejahtera masih ada sejahtera. Tapi kan sejahtera itu yang mana belum tahu gitu. Belum terasa Mang ya? Ya. Kalau Mamang sendiri juga belum bisa merasakan secara langsung ya? Ya. Nah, ngomong-ngomong Mamang sehari-hari apa kegiatannya? Ya kegiatan saya seperti menanam padi. Sekarang di sini sedang ada bikin ini boneka. Boneka ya? Ya, boneka. Jadi sehari-hari Mamang bekerja sebagai petani aja begitu? Ya petani. Oh, beliau ini sebagai petani yang ada di daerah sini ya? Ya. Ditambah tadi pekerjaan buat boneka begitu? Ya. Sama juga istri bekerja atau di rumah? Di rumah. Oh, baik istrinya di rumah, anak-anak juga begitu? Kalau anak-anak ya ada di PRMK ya sebagai outsourcing.
dua orang. Kalau yang sini yang satu masih sekolah, yang satu yang pertama perempuan udah menikah, udah punya anak satu. Ya, saya sendiri punya anak cucu satu. Cucu satu ya. Ya. Baik, Mamang, terakhir boleh pesan khusus untuk bangsa Indonesia umumnya, khususnya untuk para pemimpin bangsa kita ini di hari kemerdekaan sebentar lagi akan kita peringati, itu tanggal 17. Apa pesan Mamang langsung? Ya, pesan saya yaitu tujuan dan usaha. Perjalanan menuju ke arah kerukunan hidup di lingkungan bersama perikemanusiaan yang bersatu, menunggal mewujudkan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling selamat menyelamatkan. Tujuan ini adalah puncak dari segala perbuatan manusia yang melakukan dharma bakti sebagai insan yang mengabdi kepada kewajibannya untuk menunggalkan hidup ke Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepiing pamrih rame inggawe memayu ayuning bahwana, memandang kepada diri yang lain terhadap siapapun yang tidak memandang, mengutamakan pangkat, kedudukan, sosial, harta, kekayaan, dan segalanya, memberi petuah, petunjuk, penerangan, dan bimbingan yang mengandung unsur-unsur kebahagiaan hidup manusia lahir batin, berperasaan terhadap sesama umat Tuhan dalam usia dan perbuatan, usaha dan perbuatan yang untuk menegakkan sifat yang belas kasih. Baik, terima kasih Mamang pesannya. Semoga tersampaikan dan seluruh masyarakat Indonesia mengetahui inti daripada hari kemerdekaan ini ya. Terima kasih Mamang ya. Mungkin nanti satu saat kita akan bersilaturahim lagi, berbicara lebih lanjut dari sisi yang lain tentang bangsa Indonesia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.